Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah sistem persamaan linear 3 parabel atau yang sering disingkat dengan istilah SPLTP. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di soal kita kali ini, kita diberikan 3 buah persamaan linear 3 parabel. Yang pertama, 2x tambah y kurang z sama dengan 9. Sekarang kita misalkan sebagai persamaan 1. Dan bentuk x tambah 2y tambah z sama dengan 6. Sekarang kita misalkan sebagai persamaan 2. Dan bentuk 3x kurang y tambah 2z sama dengan 17. Sekarang kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, dari ketiga persamaan ini, kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Tentunya sebelum kita menjawab soal ini, kita harus paham betul dengan materi tentang metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Jika ketiga metode tadi sudah kita kuasai, insya Allah dengan mudah kita bisa menjawab soal kita kali ini. Oke, perhatikan langkah pertama. Silakan kita pilih terlebih dahulu antara parabel X, Y, atau Z yang akan terlebih dahulu kita eliminasi. Terserah, baik Y, baik X, atau Z yang terlebih dahulu kita pilih, terserah. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, kali ini yang terlebih dahulu akan kita eliminasi yaitu variabel Z. Selanjutnya, silakan pilih lagi. Baik persamaan 1 dengan 2, atau boleh juga kita pilih persamaan 1 dengan 3. Atau boleh juga kita pilih persamaan 2 dengan 3. Terserah, silakan pilih. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang kita gunakan terlebih dahulu yaitu antara persamaan 1 dan 2. Maka terlebih dahulu kita salin kembali persamaan 1 dan 2. Ini dia persamaannya. Selanjutnya, sekarang perhatikan parabel Z yang akan kita eliminasi ini. Di sini sudah sama-sama Z. Kalau dia sudah sama-sama Z, tidak ada angka di depannya, maka boleh langsung kita operasikan. Baik tambah atau kurang di sini. Nah, perhatikan cara menentukan apakah di sini tanda tambah atau dikurang. Caranya perhatikan. Perhatikan tanda di depan parabel Z. Di sini tandanya negatif, yang di bawahnya positif. Jika tandanya berbeda, ini perlu diingat. Jika tandanya berbeda, maka tanda di sini ditambah. Sedangkan jika di depan parabel Z ini tandanya sama, baik sama-sama negatif atau sama-sama positif antara atas dan di bawah, maka baru tanda di sini dikurang. Oke, itu perlu diingat. Selanjutnya, 2x ditambah x hasilnya 3x. Lalu, y ditambah 2y hasilnya 3y. Negatif z tambah z 0 atau habis sama dengan 9 ditambah 6 hasilnya 15. Nah, kalau kita lihat di sini, angka 3x ditambah 3y sama dengan 15. Biar mudah, ini bisa disederhanakan lagi. Ya kan? Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 3. Dimana kalau 3x bagi 3 hasilnya 1x atau x saja, lalu ditambah 3y dibagi 3. Hasilnya 1y atau y saja, sama dengan 15 dibagi 3, hasilnya 5. Dan bentuk ini kita misalkan sekarang sebagai persamaan 4. Selanjutnya, masih kita akan eliminasi parabel Z, namun pada persamaan yang berbeda. Kalau tadi kan yang kita pilih persamaan 1 dan 2. Nah, sekarang silakan pilih lagi antara persamaan 2 dan 3 atau 1 dan 3. Terserah, nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang akan kita gunakan yaitu persamaan 1 dan 3. Maka terlebih dahulu kita salin kembali persamaan 1 dan 3. Ini dia persamaannya. Selanjutnya, karena yang akan kita eliminasi yaitu parabel Z, maka perhatikan angka di depan parabel Z. Di sini kebetulan di depan parabel Z ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Sedangkan di bawah ada angka 2. Angkanya ternyata berbeda. Itu artinya, perhatikan. Yang di atas ini
yang akan kita kalikan dengan 2. Perhatikan ya, angka di depan parabel Z. Kalau di atas ada angka 1, di bawah angka 2. Maka di atas kita kali 2 dan di bawah kita kali 1. 2 di sini kita peroleh dari angka di depan Z yang di bawah sini. Dan 1 yang sini diperoleh dari di depan Z yang di atas sini. Oke? Selanjutnya, akan kita kalikan ke depan satu per satu dari angka 2 ini ke angka depan sini. Begitu juga dengan angka di bawah ini. Juga akan kita kalikan satu per satu angka di depannya sini. Perhatikan caranya. Terlebih dahulu, 2 dikali 2X hasilnya 4X. Lalu 2 dikali positif Y hasilnya positif 2Y. Lalu 2 dikali negatif Z hasilnya negatif 2Z. Sama dengan 2 dikali 9 hasilnya 18. Selanjutnya untuk yang di bawah lagi. Karena dikali 1 itu artinya angka di depan sini tetap, ya kan? 1 dikali 3X hasilnya tetap 3X. Lalu 1 dikali negatif Y hasilnya tetap negatif Y. Lalu 1 dikali 2Z hasilnya 2Z. Sama dengan 1 dikali 17 hasilnya 17. Selanjutnya, perhatikan, baru akan kita operasikan apakah tandanya di sini ditambah atau dikurang. Ingat tadi, jika tanda di depan variabel Z ini yang akan kita eliminasi, tandanya berbeda. Ini kan berbeda nih. Yang satu negatif, yang satu positif. Jika tandanya berbeda, maka di bagian sini tandanya tambah. Lanjut. 4X ditambah 3X hasilnya 7X. Lalu 2Y ditambah min Y hasilnya positif Y. Lalu negatif 2Z ditambah 2Z hasilnya 0 atau habis. Sama dengan 18 ditambah 17 hasilnya 35. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 5. Selanjutnya, perhatikan, setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan 5, maka langkah selanjutnya akan kita eliminasi lagi. Oke, perhatikan antara persamaan 4 dan 5 ini. Silahkan pilih antara parabel X dan Y. Parabel mana yang akan kita eliminasi selanjutnya? Nah, kali ini yang terlebih dahulu kita gunakan, yaitu kita akan eliminasi parabel Y antara persamaan 4 dan 5. Maka kita salin kembali persamaan 4 dan yang kelima tadi. Yang kita eliminasi yaitu parabel Y. Maka perhatikan angka di depan parabel Y. Di sini sudah sama-sama Y saja. Kalau bentuknya sudah sama, itu artinya boleh langsung kita operasikan. Karena tanda di depan parabel Y ini sama-sama positif, ingat, maka sini dikurang. Kalau tandanya berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif, baru sini ditambah. Kalau sama, maka sini dikurang. Itu perlu diingat. Lanjut. X dikurang 7X hasilnya min 6X. Lalu Y dikurang Y habis atau 0. Sama dengan 5 dikurang 35 hasilnya negatif 30. Maka nilai X saja kita peroleh sama dengan negatif 30 yang sini. Dibagi dengan negatif 6 yang di sini. X sama dengan negatif 30 dibagi negatif 6 hasilnya positif 5. Ini dia nilai X-nya. Selanjutnya, perhatikan. Setelah kita mendapatkan nilai X, maka langkah selanjutnya akan kita substitusikan nilai X sama dengan 5 yang kita peroleh tadi ke salah satu persamaan. Perhatikan. Boleh ke persamaan 4 ataupun boleh juga ke persamaan 5. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang kita gunakan yaitu persamaan 4 saja. Perhatikan. Maka kita salin terlebih dahulu kembali persamaan 4 tadi. X tambah Y sama dengan 5. Selanjutnya, sekarang kita ganti X di sini dengan X yang kita peroleh tadi sama dengan 5. Maka sekarang jadinya itu 5 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5, lalu positif 5 yang sini pindah ruas jadi negatif 5. Dan Y sama dengan 5 kurang 5 hasilnya 0. Maka kita peroleh lagi nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan dua buah nilai parabel, tadi kan parabel X, sekarang parabel Y. Nah, kalau sudah dua buah nilai parabel yang didapat, maka langkah terakhir, perhatikan, akan kita substitusikan
nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0 yang kita peroleh tadi ke persamaan. Perhatikan, kita boleh pilih baik persamaan 1 maupun 2 maupun ke persamaan 3. Silakan pilih dari ketiga persamaan tadi. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang kita gunakan yaitu persamaan 1 saja. Maka kita salin kembali persamaan 1 tadi. 2X tambah Y kurang Z sama dengan 9. Selanjutnya, sekarang tinggal kita ganti saja parabel X dan Y di sini dengan nilai yang kita peroleh tadi. Perhatikan, jadinya sekarang itu 2. Nah, X-nya ganti dengan angka 5, lalu ditambah. Y di sini ganti dengan 0. Lalu dikurangkan dengan Z sama dengan 9. 2 kali 5, 10. Lalu dikurangkan dengan Z sama dengan 9. Min Z sama dengan 9, lalu positif 10 pindah ruas jadi negatif 10. Negatif Z atau min Z sama dengan 9 dikurang 10 hasilnya min 1. Maka Z saja itu sama dengan positif 1. Tanda negatifnya sama-sama dihilangkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z sama dengan 1, maka terjawab sudah pertanyaan kita kali ini. Di mana kita peroleh kesimpulan, nilai X-nya tadi sama dengan 5, nilai Y-nya sama dengan 0, dan nilai Z-nya sama dengan 1. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Tinggal diikuti langkah-langkahnya saja. Untuk angkanya saja yang akan kita ganti. Oke? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat sekali lagi, tinggal ikuti langkah-langkahnya saja. Tinggal kita ganti angka-angkanya saja yang ada di soal kita ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.